Oke, di sini gua mau bagi tahu bahwa di Malaysia itu bakal ada pembukaan permit. Sudah buka lah, sudah buka pembukaan permit. Ini gue rekam di tanggal 16 November 2020. Hari ini berarti ya. Di sini gue mau bagi tahu bahwa Malaysia tuh buka program baru tuh atas nama program rekalibrasi tenaga kerja. Ini untuk meregulasikan pekerja-pekerja asing yang tiada dokumen tuh untuk bisa bekerja di Malaysia dengan adanya dokumen, itu permit. Di sini majikan hanya boleh perkilangan, sektor perkilangan, pembinaan, pertanian dan perladangan saja. Jadi cuma ada 4 sektor yang boleh masuk untuk ikut program rekalibrasi ini. Di sini juga terdapat kuota yang diluluskan oleh Jabatan Pekerja Asing ya kayaknya nih. Dan pematuhan syarat-syarat pengajian pekerja asing. Di sini kelayakan pati itu terbuka untuk warga asing. Di sini syarat pertama tuh pemegang pas lawatan sosial. Ini pas lawatan sosial tuh untuk orang yang biasanya tuh visanya pakai 1 bulan atau 3 bulan kayak gitu ya, terus dia nggak bisa sambung kayak gitulah dengan pas lawatan kerja sementara. Berarti ini untuk yang mati permitnya, mati visa kerjanya, termasuk pembantu rumah tangga asing yang melakukan kesalahan di bawah section 15. Ini mungkin mati visa macam itulah. Saya juga nggak terlalu paham sangat dengan kesalahan section ini. Dan syarat keduanya pemegang PLKS yang melakukan kesalahan melanggar syarat-syarat pas peraturan 39. Ini mungkin peraturan Immigration 1963 yang pasnya masih sah pada atau sebelum 31 Desember. Mungkin ini yang kerjanya di luar sektor dan dibatalkan sama Immigration. Jadi ini dibatalkan. Ini kesalahan pelanggarannya. Terus bukan pemegang PLKS yang dilaporkan lari dari majikan. Ini berarti yang lari dari majikan tuh tak boleh punya permit lah, atau harus selesaikan masalah itu dulu. Hanya dari 15 negara saja. Thailand, Kamboja, Nepal, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, India, dan Indonesia. Ini negara kita ya, Indonesia. Dan saya juga orang Indonesia, tidak berada dalam senarai yang disyaki dan senarai hitam. Ini berarti antara senarai disyaki ini pertuduhan ya mungkin. Ada dia punya case apa, ada pertuduhan di balai polis atau di mana. Nah, jadi tak boleh punya itu. Pas itu untuk yang senarai hitam ini mungkin blacklist. Jadi orang yang di blacklist itu sulit untuk dapat permit. Kecuali blacklist 5 tahun, sudah lewat 5 tahun itu boleh lah. Kan kompon biasanya 5 tahun blacklist. Mempunyai dokumen perjalanan negara asal yang masih sah atau laku kurang-kurangnya 18 bulan. Berarti ini paspornya harus sampai masa aktifnya 2023. Dari tahun ini 2020. Kalau 2020 berarti 2022 lah. 2022 itu paspor harus standby aktif. Mempunyai slip keputusan negatif pada ujian COVID-19. Ini tes swab. Jadi pekerja asing yang ingin punya permit wajib harus tes swab. Dan persyaratan biayanya itu majikan itu harus membayar 500 ringgit untuk setiap pekerja asing. Jadi kuotanya tuh kalau ada 30 ya 30 kali 500 kayak gitu. Lepas itu untuk setiap pekerja itu
akan dikenakan kompon. Kompon ini 1.500. Jadi denda sebagai pati kemarin itu harus dibayar 1.500. Dan untuk lain-lain bayaran tuh pemeriksaan FOMEMA, itu medical pekerja, levy itu untuk levy pekerja, pemprosesannya, PLKS-nya, dan visa. Visa ini biasanya murah aja visa. Kaidah pembayaran adalah secara card kredit dan card debit. Jadi sekarang Malaysia tidak terima uang tunai, jadi harus bayar dengan card kredit online. Bilakah jangka masa tempo program ini dilaksanakan? Ini dari 16 November hari ini sampai dengan 30 Juni 2021. Adakah program ini melibatkan vendor atau pihak ketiga? Ya, di sini majikan harus langsung pergi ke Immigration Malaysia ya, mendaftarkan pekerjanya biar pekerjanya itu bisa dapat permit dari Immigration. Jadi tidak ada vendor-vendor lain lah, pihak ketiga. Biasa kayak ikat itu ada itu vendornya dari Iman kan. Nah itu top jarinya di Iman, nanti ambil stikernya dari Immigration, nanti diantar lagi ke Iman. Mungkin ribet, tapi kita lihatlah ini bagaimana programnya. Bagaimana untuk menyertai program ini? Majikan perlu mengemukakan surat permohonan melalui email recap@imi.gov.my. Ini majikan harus bagi masuk syarat-syarat dari untuk program ini, untuk pekerjanya masuk ke dalam program ini. Lepas itu ini maklumat syarikatnya, ini maklumat patinya, maklumat pekerjanya. Dan ini yang terakhir, pemohon juga perlu melayari laman web. Jadi mungkin pekerjanya boleh ngecek statusnya bagaimana, atau berkenaan urusan di bawah jabatan tersebut, kuota pekerja asing yang dimohon. Ini gue nggak tahu nih ya, untuk syarikat gue sendiri ada berapa kuota. Gue juga kerja juga di situ, di syarikat itu. Waktu ikat itu ada 200 kuota, tapi nggak tahu lah untuk tahun-tahun COVID-19 kayak gini ada berapa kuotanya. Jadi ya moga-moga orang-orang yang nggak ada permit, yang nggak ada dokumen, bisalah punya permit untuk ikut program ini. Jadi semuanya selamat dan tidak takut di jalan. Oke, terima kasih telah mengklik video ini atau sudah mendengarkan video ini. Jadi terima kasih. Sampai jumpa lain video nanti. Bye bye.